Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Safitri Nurhaliza dengan NPM 6021210058. Di sini saya akan memaparkan materi tentang proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan Loneliness dan Perilaku Agresi pada Emerging Adulthood yang menjalani Long Distance Relationship. Kemudian ada latar belakang dari proposal skripsi saya, yaitu emerging adulthood merupakan sebutan untuk pergantian antara masa remaja dan masa dewasa muda. Nah, tahap ini tuh perkembangan dari remaja akhir atau yang berlangsung pada usia 18 sampai 25 tahun menurut Arnett tahun 2000. Emerging adulthood ini tuh tidak memandang diri mereka sebagai remaja lagi, namun tidak juga melihat diri mereka sebagai orang yang sepenuhnya dewasa. Atau menurut Olenek Smash dan kawan-kawan pada tahun 2018, dalam menanggapi pandangan Arnett, emerging adulthood merupakan masa feeling between. Masa ini tuh menuntun si individu untuk menjauh dari fase remaja dan mulai bertanggung jawab atas diri sendiri, namun tetap terikat dengan orang tua, keluarga, dan teman dekat. Nah, menurut Arnett pada tahun 2016 juga mencatat bahwa individu berusia 18 hingga 25 tahun cenderung mengalami rasa kesepian lebih sering. Nah, hal ini tuh disebabkan oleh fase pergantian yang mereka jalani yang ditandai dengan pencarian identitas, ketidakstabilan dalam hubungan sosial, serta kurangnya ikatan sosial yang kuat. Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kesepian dan perilaku agresi. Penelitian ini tuh bertujuan juga untuk mengetahui adanya hubungan loneliness dan perilaku agresi pada emerging adulthood yang sedang menjalani long distance relationship. Kemudian ada manfaat penelitiannya. Eh, Manfaat penelitiannya yang pertama itu hasil penelitian ini tuh diharapkan dapat menjadi bahan literatur tentang kaitan antara kebutuhan afeksi, dukungan sosial, dan ekspresi agresi dalam si long distance relationship ini. Nah, terus yang kedua itu ada eh, mengharapkan ya dapat menjadi rujukan dalam penyusunan intervensi psikologis untuk membantu klien, khususnya emerging adulthood, dalam mengelola perasaan kesepian dan mencegah timbulnya perilaku agresi di dalam hubungan. Nah, di sini juga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu untuk mengetahui adanya hubungan antara loneliness dan perilaku agresi pada individu emerging adulthood yang sedang menjalani long distance relationship. Nah, kemudian ada pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitiannya ini adalah apakah terdapat hubungan antara loneliness dan perilaku agresi pada individu emerging adulthood yang menjalani long distance relationship. Eh, di sini udah masuk bab 2, yaitu ada kajian teorinya. Teori untuk loneliness itu menurut Russell dan kawan-kawan pada tahun 1984 mendefinisikan kesepian sebagai pandangan subjektif individu terhadap minimnya hubungan sosial baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Uh, Gierfeld tahun 2006 juga menambahkan bahwa kesepian sebagai situasi ketika seseorang mengalami perasaan yang tidak menyenangkan atau tidak dapat diterima mengenai kualitas hubungan sosial yang tertentu. Nah, ini juga tuh mencakup kondisi di mana jumlah hubungan lebih rendah daripada yang diharapkan. Kemudian ada menurut Myers tahun 2010, kesepian adalah pengalaman menyedihkan seringkali muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara hubungan sosial yang terbina dan harapan dari si individu. Lalu ada teori dari perilaku agresi. Nah, perilaku agresi ini tuh didefinisikan oleh Bush dan Perry pada tahun 1992. Perilaku ini tuh merupakan tindakan yang bertujuan untuk menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Nah, itu baik dari segi fisik maupun psikologis. Nah, pertama, perilaku reaktif yang bersifat impulsif dan emosional. Lalu kedua, perilaku proaktif yang lebih terencana dan instrumental. Menurut Sarwono dan Mainarno pada tahun 2009 juga itu
Agresi itu adalah tindakan yang secara sengaja melukai orang lain. Ini ada hipotesis penelitian. Hipotesis pertama itu terdapat hubungan antara loneliness dan perilaku agresi pada emerging adulthood yang menjalani long distance relationship. Nah, hipotesis yang kedua itu tidak terdapat antara tingkat loneliness dengan perilaku agresi pada emerging adulthood yang menjalani long distance relationship. Lalu masuk ke bab 3, di sini ada definisi operasional. Eh, Pertama dari loneliness, kesepian merupakan pandangan subjektif individu terhadap minimnya hubungan sosial. Nah, itu baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Nah, loneliness ini tuh diukur menggunakan UCLA Loneliness Scale version 3 yang dikembangkan oleh Russell pada tahun 1996. Nah, UCLA sendiri ini pun memiliki 20 item di dalamnya. Lalu ada perilaku agresi. Nah, perilaku agresi adalah perilaku yang bertujuan untuk menyakiti atau melukai orang lain, baik secara fisik maupun psikologis, dapat muncul dalam dua bentuk. Nah, pertama itu ya perilaku reaktif yang bersifat impulsif dan emosional. Kedua itu ada perilaku proaktif yang lebih terencana dan instrumental. Nah, dalam penelitian ini tuh eh, si perilaku agresi ini akan diukur menggunakan Busperi Aggression Questionnaire atau disingkat itu BPAQ AQ yang dikembangkan oleh Bush dan Perry pada tahun 1992. Nah, untuk alat ukur Busperi Aggression Questionnaire ini memiliki 29 item. Lalu ada metode penelitiannya untuk populasi. Populasi itu yang akan dicari peneliti adalah emerging adulthood yang berkisaran umur dari 18 hingga 25 tahun dan sedang menjalani long distance relationship. Nah, sampel penelitiannya itu ya karakteristiknya itu berusia 18 sampai 25 tahun. Lalu yang kedua sedang menjalani long distance relationship minimal selama 3 bulan terakhir ini. Lalu ada kategori penelitian. Nah, penelitian ini tuh studi kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara dua atau lebih variabel yang dapat diukur secara numerik. Nah, fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisa hubungan antara kesepian dan perilaku agresi. Uh, Nah, yang menjadi variabel terikat ini pada individu yang berada dalam fase ini tuh adalah emerging adulthood dan long distance relationship. Lalu ada pengumpulan datanya. Pengambilan data utamanya ini dilakukan dengan kuesioner secara online yang akan disebarkan melalui WhatsApp dan Instagram. Nah, responden ini tuh yang memenuhi kriteria inklusi diminta untuk mengisi kuesioner secara sukarela. Nah, pengambilan data ini tuh akan dilakukan selama periode tertentu, kayak misalnya 2 sampai 4 minggu. Sampai jumlah si sampelnya itu terpenuhi sesuai kebutuhan analisisnya. Nah, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya itu yang dilakukan adalah pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan eh, lunak statistik, nah seperti SPSS. Nah, untuk mengetahui hubungan antara loneliness dan perilaku agresi pada emerging adulthood yang menjalani long distance relationship. Lalu ada instrumen loneliness, alat ukur loneliness ini peneliti menggunakan The University of California, Los Angeles Loneliness Scale version 3. Nah, si Loneliness Scale version 3 ini upgrade dari yang versi 2-nya. Nah, beragam alat ukur ini udah dikembangin dengan pendekatan yang pendekatan dan pandangan yang berbeda gitu. Nah, peneliti ini tuh menggunakan UCLA Loneliness Scale version 3 ini tuh karena skala ini tuh yang paling luas yang digunakan dalam mengukur kesepian gitu. Nah, UCLA Loneliness Scale version 3 ini memiliki 20 item. Lalu
ada instrumen dari perilaku agresi. Nah, peneliti menggunakan alat ukur perilaku agresi itu eh, diusulkan oleh Bush dan Perry pada tahun 1992, yaitu Bush-Perry Aggression Questionnaire, eh, alat psikologi yang dibuat untuk menilai 4 aspek utama dari perilaku agresi pada seseorang. Nah, 4 aspeknya itu utamanya adalah agresi fisik, lalu kedua ada agresi verbal, yang ketiga itu ada kemarahan, lalu yang terakhir itu ada permusuhan. Nah, si Busperi Aggression Questionnaire ini memiliki 29 item di dalamnya. Baik, segitu saja kurang lebihnya dari pemaparan proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.